Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita mengucap syukur memuji namanya karena Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan, Yesus kau sungguh baik. Katakan dia sungguh baik Tuhan. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan iman. Yesus sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu Tuhan, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan yang rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu
Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan renungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama belajar dari sebuah kisah di dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-46. Nah, orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di bumi adalah Maria dan Yusuf, ya. Namun dalam satu ketika mereka kehilangan Yesus, ya, dalam sebuah perjalanan mereka kembali dari Yerusalem ketika mereka merayakan Paskah. Saudara, mereka kehilangan Tuhan Yesus. Ya, pada waktu itu usia Tuhan Yesus baru menginjak 12 tahun. Ya, usia 12 tahun tentunya masih dalam pengawasan orang tua, tetapi hal yang tidak terduga, ya, mereka kehilangan Yesus. Mereka menganggap bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka dalam perjalanan pulang. Nah, bagaimana hal ini dapat terjadi? Nah, kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, mereka terlalu sibuk dengan perayaan Paskah itu, sehingga mereka tidak memperhatikan keberadaan Tuhan Yesus. Ya, ketika Tuhan Yesus tetap tinggal di bait Allah, mereka tidak menyadarinya. Ya, mereka menganggap ya Yesus ada bersama dengan rombongan yang kembali pulang dari Yerusalem. Nah, pada akhirnya ketika mereka menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak ada bersama dengan mereka, mereka terus berusaha untuk mencari. Ya, tidak hanya satu hari mereka mencari, tapi berhari-hari, setidaknya sampai 4 hari. Ya, mereka pada akhirnya menemukan Yesus berada di bait Allah. Nah, saudara, apa yang dapat kita renungkan dari kisah ini? Mungkin kita adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, entah kita ini jemaat biasa, pelayan gereja, aktivis gereja, ataupun pengurus gereja, ataupun orang yang full time melayani Tuhan, bisa saja kita kehilangan Tuhan Yesus. Dan seringkali mungkin tidak disadari bahwa sebenarnya kita kehilangan Yesus, atau kita tidak dapat merasakan kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, hal ini bisa terjadi dalam hidup kita apabila kita tidak memperhatikan keberadaan Tuhan Yesus. Atau lebih tepatnya kita tidak menghiraukan bahwa ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, bisa saja juga kita kehilangan Dia karena perhatian kita teralihkan oleh karena hingar-bingar perayaan, ya, persiapan kita dalam melayani, demikian juga dengan kecanggihan teknologi, ya. Semuanya itu dapat mendistract kita atau dapat mengalihkan perhatian kita dari Tuhan, ya, sehingga kita tidak memperhatikan, tidak menghiraukan Tuhan. Dan kita tidak dapat merasakan kehadirannya. Kita tidak dapat merasakan jamahan Tuhan. Nah, saudara, pertanyaannya apakah saat ini kita sudah kehilangan Yesus? Apakah kita tidak dapat merasakan kehadirannya ketika kita beribadah, ketika kita berdoa? Nah, apa yang perlu kita lakukan? Ya, ketika kita menyadari bahwa, dan kita pun harus jujur ya, kita menyadari ketika kita sudah kehilangan Yesus, maka kita harus cepat bergerak untuk mencari Dia. Sampai pada akhirnya kita dapat kembali berjumpa dengan Tuhan, dapat menjumpai Tuhan dalam setiap ibadah, dalam pelayanan kita. Nah, kita yang harus mencari Tuhan. Mengapa? Ya, karena kita yang memerlukan Tuhan. Ya, sejatinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, karena kita yang sering mengabaikan kehadiran Tuhan, tidak menghiraukannya, terdistraksi dengan segala macam hal, sehingga kita melangkah menjauhi Tuhan dan kita tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan. Nah, kita harus terus berusaha mencari dan melakukan lagi apa yang dulu kita lakukan ketika kita mengalami cinta mula-mula. Seperti halnya yang dinasihatkan oleh Tuhan, ya, kepada jemaat yang ada di Efesus di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-5. Sebab itu ingatlah betapa dalam engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jelas dikatakan bahwa kita harus kembali melakukan apa yang dulu kita lakukan. Nah, ketika kita dalam cinta mula-mula, tentu kita pasti akan banyak berdoa, banyak baca Alkitab, ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan sampai kita merasakan kehadirannya. Dan mungkin banyak hal terjadi dalam hidup kita sehingga kita lupa melakukan hal itu.
dan kita melangkah menjauhi Tuhan. Lakukanlah lagi itu. Yang dulu kita lakukan lagi, dan kita terus cari Tuhan sampai kita bertemu dengan Tuhan. Kita dapat kembali merasakan jamahannya, kita dapat kembali merasakan kehadirannya. Jangan sampai kita hanya menghampiri Tuhan lewat gedung saja, ya. Yesus ada di bait Allah, tapi bait Allah ini bukan berbicara tentang gedung gereja, ya. Seringkali banyak orang yang datang kepada Tuhan hanya mengunjungi gedung saja, atau hanya berjumpa dengan teman seiman, ya, tapi lupa dengan esensi ibadah, sehingga tidak berusaha mencari Tuhan dan pulang begitu saja tidak mendapatkan sesuatu. Nah, mari kita bersama belajar dan mau jujur di dalam kehidupan kita. Seperti halnya firman Tuhan katakan, perhatikanlah keadaanmu. Mari kita memperhatikan keadaan kita. Ketika kita rasa kita sudah kehilangan Tuhan, sadari dan cepatlah untuk mencari Dia. Ya, mengapa? Karena kita yang memerlukan Dia, ya. Jika Tuhan Yesus adalah segalanya bagi kita, maka Dia juga segalanya yang kita perlukan. Ya, kita pasti akan terus rindu berada dekat dengan Tuhan. Selagi masih ada waktu, Tuhan masih berkenan untuk ditemui. Karena ada waktunya Tuhan tidak dapat lagi ditemui, mari kita gunakan kesempatan ini. Nah, ketika kita merasakan kehadiran Tuhan, kita merasakan jamahan Tuhan, saudara, maka percayalah bahwa kita akan memperoleh kekuatan yang baru, kita memperoleh sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang baru untuk kita dapat menghadapi segala macam hal yang kita hadapi. Ya, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita karena bersama Dia, maka kita dapat melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah ini menjadi perenungan kita bersama, menjalani tahun yang baru ini, biar kita berjalan bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita datang di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami supaya kami terus tinggal dekat dengan Engkau dan menikmati kemurahan Tuhan setiap waktu. Terpujilah nama-Mu, tolong kami supaya kami tinggal di dalam firman-Mu. Terima kasih, kami terima firman Tuhan dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.